Halo para El Warrior. Jadi pada kesempatan kali ini, gua Adam Lucius dan salah satu anggota gua di El Warrior yaitu adalah Marsha Miss. Halo semuanya. dia spesialisnya di supranatural. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal melaksanakan sebuah kegiatan interogasi ke salah satu iblis. Di mana iblis yang bakal kita interogasi ini, dia itu lebih profesional banget di manipulasi atau genjutsu. Jadi korban-korban dari iblis ini lebih banyak ke anak kecil dan remaja. Dan mungkin aja iblis ras ini berada di sekitar anak kalian. Jadi kalian wajib banget nonton ini sampai habis. Jadi kalian harus mengetahui ciri-ciri dari serangan iblis ini plus akibat atau dampak yang terjadi pada anak kalian. So langsung aja kita interogasi. Pertama-tama gue bakal tarik dulu iblisnya dari dimensi dia berada, dan gue akan koneksi energinya ke patung manekin ini. Nah, disinilah supaya kalian bisa membayangkan apa yang sedang gue lakukan ke iblis tersebut. So kita langsung aja. Itu kemarin data-data hasil penelitian kita sama anggota-anggota Dewan 12 udah didokumentasiin kan? Sudah, semuanya Nanti sudah siap. minta tolong si Hafid sama Feni untuk ngerapin catatan supaya nanti kalau udah jadi catatan tersebut kita bisa share ke para El Warriors sih. Oke. Di situ. Baik, siap Kak. Namanya Marsha, tapi gua singkat aja jadi Sa. Oke. Syah. Sya. Oke, sama aja sih Kak. Kita berdoa bareng dulu ya. Yuk. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, lindungilah kami dan jagalah kami dari semua manipulasi dan energi jahat. Amin. Amin. Ya Tuhan, dengan niat baik hamba, Engkau Maha Tahu, dan izinkanlah hamba tarik iblis terkutuk ini dari dimensinya. Amin. Jadi iblis ini gua segel. Bukan dia masuk ke dalam manekin ini ya, tapi gua segel ke materi dari manekin ini. Oke Sya, jadi untuk interogasi kali ini kita namain astral ini di dalam dokumentasi penelitian kita nyebut astral ini Shadow di 2.0. Oke, Shadow di 2.0. Ya, siap. Oke. Sekarang fokus gua ke demon ini ya, Sa. Lo nanti kalau mau ngobrol aja. Oke. Astral ini jadi yang dia rasain tuh sekarang tampak kelihatan lebih agresif sih. Karena dia tahu niat gua nggak ada baiknya sih sama dia. Jadi kayak dia juga terasa kan di ekspresinya dia. Ekspresinya itu kayak gitu, pengen kayak cengkeram gua, tapi dia nggak bisa gerak karena energinya gua segel di materi manekin ini di situ. Ada sebuah segel yang gue pelajarin di kitab astral di situ. energinya lumayan panas juga ya Kak. Tapi kalau kadang melihat iblis jenis ini lebih ke manipulasinya sih. Kalau energinya tadi lo sampai sekarang masih terasa nggak?
Awal-awal aja sih. Awal lebih ke soft banget kan ya di sini. Ini kalau pelaku spiritual yang masih baru-baru ini nggak akan terasa sih. Tapi nggak tahu kalian ya, para El Warrior yang nonton. Jadi dia sempat mengucapkan katanya, mau apa kalian menyegal gue di sini dan untuk kepentingan apa? Terus gue bilang sama dia, kita di sini untuk interogasi dan mencari informasi. Sebenarnya apa aja sih yang udah lo lakuin sebagai iblis yang menyesatkan anak-anak kecil dan remaja untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan dia kayak memberikan senyumnya, gitu kayak apa ya, angkuhnya. Tampak keangkuhannya itu tinggi banget. Dan kalau gua rasain secara memori energi, dia memang udah profesional sih jatuhnya. Dia menyampaikan bahwa untuk apa gue menceritakan ke kalian? Oke, untuk apa? Lo cerita banyak di sini. Kalau enggak, unsur tubuh lo tuh bakal gue bakar sih. Bakal gue bakar sedikit demi sedikit sih, bakal gue bakar dengan air doa plus bisikan doa gue sih ke Tuhan gue, supaya unsur lo nanti akan merasa kayak panas, terbakar dan membias. Jadi lo bakal cacat sih. Iblis kayak lo tuh yang angkuhnya selangit itu bahkan bukan selangit sih kalau gue rasa. Keangkuhan lo tuh udah mencapai tata surya sih kalau gue rasa. Kapan lagi kan lo cacat gitu kan. Jadi kesombongan lo tuh biar turun gitu loh. Jadi kalau lo nggak mau gue cacatin, lebih baik lo cerita aja. Sebenarnya iblis dari ras lo ini dalam memanipulasi dan menargetkan para korban-korban manusia itu, kalian ngapain aja di awalnya sih? Dia kayak diem, greget dan kesel banget sama gua. Nggak senang mukanya. Iya, dan nggak terima kondisi dia disegel di situ. Dan lo harus tahu, di saat lo di sini berarti Tuhan itu merestui gua. Oke? Jadi lo nggak bisa berbuat banyak. Lo ngomong, lo cerita, atau lo hilang. Tahu arti kata hilang nggak? Tahu kan? Dia makin marah. Dia bilang seumur-umur dia hidup sebagai iblis, nggak ada yang pernah melakukan tindakan ini ke dia gitu. Bahkan para pengikut nabi-nabi kalian pun nggak ada yang beginiin gue. Bodoh amat, gue nggak peduli sih. Jadi lu udah lama ya hidupnya ya? Dia bilang sih ratusan, hampir ratusan. Lama juga ya umur lo. Dia bilang, kalau gue udah menyampaikan informasi ini, lo harus biarin gue pergi. Gue pikir-pikir dulu boleh nggak? Kalau informasinya sesuai yang gue butuhkan, dan gue lihat lo menyesali, walaupun itu 50-50, ya gue pikir-pikir dulu lah ya. Jadi lo harus menyampaikannya dengan jujur, jelas, dan gak ada yang lo tutup-tutupi. Jadi sebenarnya awalnya lo menargetkan anak-anak kecil itu seperti apa sih sebenarnya? Kok banyak anak kecil yang bunuh diri gitu? Bahkan belakangan ini banyak banget kalau gue lihat. Lo lakukan apa ke mereka? Ngomong. Kalian pikir gue bakal takut? Ya lo emang gak akan takut sih, lo kan angku orangnya. Tapi lo tuh harus dicobain sedikit demi sedikit sih. Tuh, gue habis ngasih lo sebuah memori tentang kebaikan-kebaikan apa aja yang udah gue lakukan sama iblis-iblis sebelum lo di sini. Terus dia diem, dan pada akhirnya
Dia mencoba untuk dengan terpaksa kayak mau mengucapkan sesuatu nih. Gue dengerin dia ngomong. Nanti Marsha lo langsung catat. Ini momen yang indah sih. Gue baru tahu iblis kayak lo ini agak cerewet juga ya. Ternyata lo takut disakitin sama gue ya. Mulai insecure. Gue baru kali ini, mungkin nggak terlalu memperhatikan mereka. Baru kali gue memperhatikan ada iblis yang insecure ya. Lo khawatir ya? Gue cuma ngasih tahu aja, nggak semua manusia bisa lo manipulasi, bisa lo sakitin. Jadi ada manusia-manusia yang terlahir seperti gue nih, diciptakan untuk menangani kalian sih. Udah lu cepet ngomong, jangan kelamaan lo ngomongnya. Pertama, mereka akan mencari targetnya dengan random dan memang kebanyakan keluar pada malam hari. Jadi memang dari jam perkiraan tuh dari jam 6 ke malam hari. Dia akan mencari anak-anak yang memang tidak diperhatikan keluarganya, tidak dipedulikan keluarganya, dan dia bisa mendeteksi hal tersebut dari aura si anak atau remaja tersebut, anak kecil tersebut atau remaja tersebut. Dia akan mendeteksi di saat energi auranya hitam pekat banget, itu sudah menunjukkan bahwa anak tersebut atau anak kecil tersebut atau remaja tersebut mempunyai banyak masalah dan otomatis dia tidak ada perlindungan Tuhannya. Oh, jadi gitu sistem kerjanya. Terus ada beberapa anak kecil memang mereka sensitif dan auranya memang gampang ketakutan, walaupun auranya terkadang hitam, tapi terkadang mereka itu nggak bisa disentuh karena energi positif dari orang tuanya. Jadi terkadang itu walaupun anak tersebut lemah mentalnya, tapi kalau ada orang tua yang ngejaga, baik itu doa, baik itu perhatian dan kasih sayang, pada akhirnya anak ini tetap akan dilindungi sama energi Tuhan. Nah, dia ini menyampaikan bahwa dia akan mengincar target-target yang tidak ada perlindungan dari nilai ketuhanan dan dari orang tuanya atau keluarganya. Lebih ke kurang perhatian biasanya. Nah, jadi kayak tidak dipedulin gitu loh, Marsha. Ya. Bagus. Oh, jadi sistem kerjanya begitu ya. Terus apa yang lo akan lakukan berikutnya? Dia shadow ini, iblis ini akan ngikutin anak tersebut atau remaja tersebut dan mulai tinggal bersama anak tersebut dan tinggal di kamar dan sehari-hari bersama anak kecil atau remaja tersebut. Mulailah dia bermain pelan-pelan untuk membisikkan ke anak kecil tersebut atau remaja tersebut dengan pola mereka semua jahat ya, dan gak ada yang baik. Ini yang disampaikan dia, mereka semua tuh jahat, gak ada yang ngertiin perasaan aku. Ini sambil gue baca memorinya ya, jadi sambil komunikasi sambil gue baca memorinya. Gak ada yang ngertiin aku, gak ada yang sayang sama aku. Tadi energinya kok kenapa lo gak terima gue baca memori lo? Gak ada yang perhatian sama aku dan gak ada yang pedulin sama aku. Ini yang dibisikkan si iblis ini ke anak kecil tersebut. Terus yang ketiga, dia menyampaikan bahwa iblis ini akan menempelkan energi negatifnya ke anak kecil atau remaja tersebut untuk atau dengan tujuan membuat aura si anak kecil tersebut jadi negatif. Jadi yang terjadi pada akhirnya
orang-orang atau sekeliling dari anak kecil tersebut, baik itu orang tua, keluarga, teman, dan siapapun itu, akan merasa tidak menyukai anak ini. Tidak menyukai anak ini dan berpikir negatif tentang anak ini. Karena pancaran dari energi negatif anak ini, iblis tersebut. Dan orang-orang yang berada di sekeliling anak kecil ini akan merasa berpikir negatif. Mereka pikir pikiran-pikiran negatif itu memang tertuju pada anak ini, padahal bukan. Semua pikiran-pikirannya itu manipulasi, benar sih, dari iblis yang di belakang anak kecil itu, atau iblis ini. Atau kita sebut Shadow. Yang keempat, apa yang lo lakuin? Lo harus ngomong, lo jangan diem. Dia bilang jangan sentuh gua gak nyentuh lo kok, cuman mukul. Dia sepertinya terkesima ya dengan kemampuan kakak. Mungkin dia jarang melihat manusia seperti ini sih kak. Ya, yang disampaikan tadi, dia bilang bahkan di zaman dulu pun dia belum pernah diginiin. Yang keempat ya, kita masuk yang keempat, apa yang lo lakukan setelah itu? Yang keempat, dia akan membuat atau membisikkan orang tua atau saudara-saudara atau keluarga dari anak kecil ini atau remaja ini atau teman-teman dari anak kecil ini untuk melakukan tindakan jahat ke anak ini. Jadi mereka membisikkan ke orang lain untuk menyakiti anak ini atau remaja ini atau membuli anak ini, supaya anak ini atau remaja ini makin berpikir negatif dengan kejadian-kejadian yang menyakiti hati anak kecil atau remaja ini. Lebih terpuruk. Terkadang memori yang gue baca dari iblis ini, ada sebuah pola, ini kayaknya masih di daerah Indonesia juga ya. Jadi ada sebuah memori di iblis ini tentang anak kecil yang sering banget dimarahin sama ibunya. Nah, tapi ibu ini marah-marah berdasarkan bisikan dari si iblis ini ternyata. Jadi dikit-dikit dimarahin anak itu, dikit-dikit dimarahin, tapi manipulasi emosi atau amarah dari orang tua itu bukan dari orang tua itu sendiri, tapi dipacu atau dibooster sama si iblis ini ternyata. Membuat supaya anak ini makin jatuh. Jadi tahap 5, iblis ini akan menentukan target anak kecil ini, menentukan si target di mana anak kecil ini akan menjadi alat atau menjadi korban. Dimaksud dengan alat di sini adalah anak kecil atau remaja tersebut akan menyakiti atau menjadi alat untuk melakukan tindakan kejahatan kepada manusia lainnya. Salah satu contohnya ya kita ngomong tawuran lah, atau pembulian lah, pelaku bully lah, atau semacamnya. Kalau dia jadi korban, dia akan dimanipulasi terus untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri. Terus apa lagi? Dia bertanya, apakah harus gue menginformasikan secara lengkap, kata dia gitu. Sedangkan lu tuh adalah musuh gue. Lu harus menceritakan semuanya tanpa lu harus tahan-tahan. Dengar gak? Kalau enggak lu gue mandiin pakai air doa, mau? Marah dia. Dia marah. Terus apa lagi? Tahap selanjutnya, tahap 6. Dia akan menyuruh si anak ini atau si remaja ini untuk melakukan tindakan dosa yang pada akhirnya anak tersebut atau remaja tersebut
dijauhi oleh energi ketuhanan. Gua ngerti. Dan bahkan supaya doa dari anak kecil atau remaja ini tidak tersampaikan. Oh, jadi lo menyarankan secara manipulasi jahat lo ke anak atau remaja ini supaya mereka melakukan tindakan jahat atau menjadi banyak penyakit hati yang pada akhirnya si anak ini atau remaja ini di saat dia berdoa untuk minta tolong ke Tuhan, tapi Tuhan tidak menolong anak kecil atau remaja ini. Maksud lo begitu? Ya, iya, tapi kayak karena gue mukulnya dia kayak iya kesel gitu. Kak, sepertinya sebelum kakak lanjut, kita harus tanya ke iblis ini, kira-kira butuh berapa lama untuk dia dari mulai ikuti anak ini sampai si anak ini merasa terpuruk dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Lo ngerti kan maksud dia? Jadi lo jawab aja. Dia sambil agak gue cekek, terus dia jawab kayak tergantung, dia bilang. Tergantung dari mental si anak ini. Kalau anak ini mentalnya udah jatuh, udah hancur, terus tidak ada yang membantu dia untuk bangkit lagi, maka prosesnya akan lebih cepat gitu. Wow. Hitungan bisa bulanan atau mungkin lebih cepat, kata dia gitu. Jadi jaraknya itu kurang lebih kayak setahun gitu ya. Ya bulanan, kata dia gitu. Dalam bahasa manusia kalian biasanya nyebutnya bulanan. Oke, tapi kalau yang seperti lo bilang tadi, sebaliknya kalau anak tersebut dikelilingi sama orang-orang yang berpikir secara positif, ketuhanan, dan mensupport anak ini, jadi durasinya bisa berapa lama untuk hal atau kejadian untuk bunuh diri itu terjadi ke anak ini? Kadang sebenarnya maksud lo apa sih? Jadi tingkat kesulitan itu sampai dengan 3 tahun. Berarti jedanya 3 tahun. Atau mungkin kami nggak akan dapat sama sekali karena anak ini sudah diperkuat mentalnya berdasarkan support orang-orang terdekatnya dia. Jadi sampai dewasa pun mereka tidak menghiraukan kami sebagai eksistensi yang memanipulasi mereka. Oh, ternyata di sini gue baru sadar. Circle yang positif dan ketuhanan itu penting banget sih buat membangun dan membentuk ini ya, anak-anak yang kategori itu berpengaruh ya. Ya gue setuju banget sih. Gue ngerti sih pola ini. Oke. Jadi buat kalian yang di rumah, terutama yang sudah menjadi orang tua, gue harap kalian harus mengambil pelajaran di sini sih. Untuk selalu menanamkan positif, support, dan dukungan bagi anak-anak mereka. Dan di saat gue menyampaikan barusan, gue sambil mendengarkan ucapannya dia. Terus dia bilang gini, apa kau pikir mereka akan percaya gue ada di mereka gitu loh. Sedangkan dia menyampaikan, dia ngomong ya, sedangkan di zaman sekarang ini manusia itu lebih berfokus pada duniawinya. Iya juga sih. Sebenarnya ucapan lo sebagian itu benar sih, tapi gue yakin masih banyak orang-orang yang mempunyai hati nurani dan sadar dan mempercayai bahwa lo tuh ada sih bangsat. Gue percaya banget sih itu. Dia sempat ngomong kayak, kita lihat aja ke depan, kata dia gitu. Yang jelas ke depan gue bakal lebih semangat untuk menargetkan. Dia bilang ke depan gue bakal lebih semangat untuk menargetkan banyak korban, dan akan gue buktiin sama lo. Ya gue akan menyakitin mereka sih.
Lu berharap terlalu dini, tau gak? Lu tuh berharap terlalu dini, terlalu cepat. Sekarang mendingan lu cerita dulu lah, cerita dulu. Selanjutnya apa yang terjadi? Tahap berikutnya. Kita masuk tahap berapa? Tahap Kita ketujuh masuk ke ya? tahap ketujuh. Tahap ketujuh. Oke. Tahap ketujuh, dia menyampaikan bahwa suara lu kerasin. Oke, suara frekuensi lo kerasin, gua gak kedengeran. Oke, tahap berikutnya dia mengatakan bahwa dia akan membuat si anak atau remaja tersebut akan menjadi malas. Malas untuk berpikir, malas untuk berdoa, malas untuk belajar, malas untuk berkomunikasi, dan semuanya serba lebih menyendiri. Oke. Nah, disitulah gue akan terus membisikkan ke anak kecil atau remaja tersebut untuk lebih nyaman dalam kesendiriannya dia. Dan lebih membisikkan bahwa semua orang itu jahat. Di situ. Orang itu jahat. Terus apa lagi? Apalagi? Tidak sampai di situ aja, kata dia gitu. Lo mau gue jujur kan? Ya tentu gue pengen lo jujur walaupun lo tukang bohong. Tapi paling enggak gue bisa memvalidasi kejujuran lo lewat hati nurani gue. Karena tolak ukur dari kebohongan lo adalah hati nurani gue di sini. Oke? Ada yang mau tanya dulu? So far belum ada sih Kak. Cuman memang dia sepertinya nggak nyaman aja ya sekarang ya. Lo harusnya nyaman. Kita paksa. Jarang-jarang gue meluk astral kayak lo kan. Kapan lagi kan? Iya gak? Lo ngerasa gak sih aura pengen ngabisin lo tuh kayak kenceng banget di hati gue. Justru itu bikin gue gak nyaman. Bangsat. Dia langsung bilang kayak gitu. Justru itu yang bikin gue gak nyaman katanya. Kenapa lo dendam? Lo gak suka? Sepertinya dia coba manipulasi tapi nggak bisa sih Kak. Iya, dia gak bisa. Dia kayak merasa kayak mentang-mentang lo diberkahi, terus lo berani seperti ini, melakukan tindakan seperti ini ke gue, kata dia gitu kan. Bodoh amat, gue gak peduli. Gue pun sampai di sini dan bisa nangkep lo pun karena lo itu banyak dosanya juga, dan Tuhan merestui gue, makanya lo bisa sampai di sini. Kalau gue nggak direstuin, nggak mungkin bisa ketangkep lo di sini. Coba lo pikir pakai otak lo. Lo nggak punya otak ya, gue lupa. Lo punyanya apa? Hah? Nurani jahat lo ya? Cuma aura jahat aja yang dia punya. Terus lo ceritain, gue udah nyiapin air nih, tinggal gue doain terus gue mandiin sama lo. Kalau lo nggak mau cerita, selanjutnya apa? Tadi lo bilang apa tadi? Tidak sampai di situ ya? Sekarang masuk ke tahap 8. Apa lagi? Lo ngomong. Oke. Gue akan membuat di saat dia, nah ini masih tahap 7 sih jatuhnya sih. Oke. Maksud dia itu di saat di tahap 7 itu, di saat dia menyendiri, dia akan membuat atau membisikkan pola-pola hasutan supaya anak ini mempunyai banyak tumpukan penyakit hati, yang pada akhirnya tumpukan penyakit hati ini membentuk sebuah energi dosa di situ, supaya dia bisa lebih mempunyai akses untuk menguasai anak ini, supaya anak ini sudah tidak mempunyai kesadaran mutlak sebagai manusia, dan dan sebagian kesadarannya bisa gua kuasai. Dan terakhir dia bilang, bangsat lo, dia ngatain gua.
Lu terlalu banyak tahu katanya. Ya iya gue justru itu, gue harus tahu. Terus apalagi tahap berikutnya, lu harus cerita sama gue. Lu harus cerita sama gue. Kenapa lu kesel? Dia lagi masih ngeram marah. Ada yang lo mau tanya dulu atau gue lanjutin? Mungkin aku pengen tanya sedikit juga nih Kak. Untuk si iblis ini sendiri kan dia suka memanipulasi tadi anak-anak sampai remaja ya. Kira-kira usia berapa sih rata-rata yang biasanya dia deketin? Kisaran atau range usia si anak tersebut? Dia bilang umur tidak mempengaruhi sih. Tapi di saat dia melihat target, dia akan menyerang dan menguasai orang tersebut sih. Jadi siapapun itu sih sebenarnya. Tapi lebih banyak berdasarkan kasus iblis ini lebih ke anak kecil dan remaja. Oke. Di situ. Dan jujur aja nih, salah satu korbannya dia itu pernah nongol di TV kalau nggak salah. Oh. Yang ada ngegambar-gambar tapi anak itu jadi alat untuk bunuh anak kecil lainnya. Mungkin kalian tahu, tapi ya sudah lah ya. Terus tahap berikutnya kita masuk ke tahap 8 ya. Terus tahap 8 apa yang terjadi? Apa yang lo lakuin lagi? Tahap 8 dia akan meningkatkan emosi, bisikan-bisikan emosi ke target manusianya atau ke anak kecilnya atau ke remaja tersebut. Dia akan meningkatkan emosi untuk melakukan tindakan-tindakan atau dendam ke orang-orang yang merasa menyakiti anak tersebut. Jadi lu akan membisikkan ucapan-ucapan yang pada akhirnya membuat si anak kecilnya atau remaja ini untuk menjadi lebih emosi ke diri sendiri dan emosi ke orang lain gitu maksudnya. Ya tepat gitu. Kalau ke emosi ke diri sendiri itu dengan cara kayak menyakiti diri sendiri, maksud lo gitu, kayak melukai gitu, memukul, melukai gitu atau membenturkan ke dinding gitu maksud lo. Dia ngangguk. Tergantung mental orangnya berarti. Tergantung mental dan kondisinya gitu loh. Okay. Dan dia bilang sulit untuk dia ngomong ke gue nih, sulit di saat lo berpikir untuk menyelamatkan anak kecil atau remaja dari kuasa kami, karena zaman sekarang banyak orang-orang yang lupa untuk mengurus keluarga mereka. Manusia sekarang sibuk tentang duniawi mereka. Dan mungkin hari ini, mungkin mereka mendengarkan lo, tapi nggak dengan besok dan seterusnya. Bisa aja mereka sudah lupa dengan ucapan lo. Gue jawab deh, gue nggak peduli dengan hari esok, gue peduli sama hari ini. Yang jelas tugas gue di sini adalah terlahir untuk mengingatkan bahwa banyak orang-orang yang udah lupa. Justru tugas gue di sini mengingatkan. Untuk ke depan, ya gue serahin ke masing-masing pribadi manusia itu sih. Tapi gue yakin Tuhan itu ada dan dia akan nolong kita sih. Terus kalau polanya dia emosi ke orang lain, ya dia menyampaikan bahwa dia akan menyakiti orang lain itu, entah siapapun. Bisa bukan orang yang dituju, atau dia melampiaskan ke orang lain atau ke teman-temannya atau ke siapapun atau ke hewan bahkan. Terus ya apapun cara dia mengekspresikan amarahnya dia, kata dia gitu. Itu tahap 8 ya? Iya, masih di tahap 8. Oke. Selanjutnya
Tahap 9. Tahap 9, dia akan memberikan mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruk dan membisikkan ke bawah sadar manusia itu bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Bayangan-bayangan kejahatan tentang bunuh diri atau menyakiti orang lain. Hal ini biasanya hanya berjeda 36 hari, 360 hari, berarti 1 tahun. Sorry, maksud lo berapa sih? 36 hari maksud lo. Jadi kondisi yang tahap 9 ini terjadi durasinya paling lama tuh 39 hari. Jadi lebih dari sebulan, dan pada akhirnya si korban ini akan melakukan tindakan atau tindakan kejahatan tersebut, bunuh diri ataupun membunuh orang lain atau menyakitin orang lain, maksud lo gitu? Iya, gitu loh. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan ke manusia ini, atau tidak ada yang peduli sama anak kecil atau remaja ini, di situ. Berarti kurang lebih sekitar 1 bulan ya Kak? 1 bulan lebih. Wow, cukup cepat. Di situ. Oke. Terus jiwa-jiwa mereka lu bawa kemana? Sepenting itukah aku menjawab, katanya. Penting bangsat. Gue pengen tahu lu bawa jiwa-jiwa tersesat itu kemana. Dia bilang gini, untuk menguasai manusia di zaman sekarang, mereka pun harus melakukan konsep upgrade. Jadi mereka akan menyatukan energi mereka dengan energi para jiwa-jiwa yang penasaran. Karena di saat mereka bermetamorfosis menjadi arbis atau arwah iblis, bisikan-bisikan mereka dan energi mereka akan lebih kuat di situ. Jadi lo meningkatkan energi lo dengan cara mengambil jiwa-jiwa tersesat tersebut dan dimasukkan dan disatukan ke dalam energi lo, gitu maksudnya. Ya, kata dia gitu. Berarti dengan kata lain dia akan evolve. Iya, powernya energinya lebih besar ya. Lebih besar di situ. Bahkan dalam satu waktu gue bisa memfokuskan, kata dia nih. Jadi dalam sewaktu-waktu dia bisa memfokuskan energi dia ke 4 korban bahkan. Ke 4 sampai 5 bahkan 7 korban sekaligus, walaupun ada yang berhasil ada yang enggak. Jadi satu iblis tuh kalau udah jadi arbis banget bisa menargetkan beberapa manusia di situ dalam waktu yang sama. Selain itu apa lagi? Selebihnya dia nggak mau jawab untuk apa lagi jiwa-jiwa itu. Yang jelas mereka menyetor jiwa-jiwa tersesat itu pun ke penguasa, tapi dia nggak mau cerita untuk apanya. Dia kayak bilang lebih baik lu bunuh gue aja daripada gue jawab. Tujuan dari pengumpulan jiwa-jiwa tersesat itu. Jiwa itu kan juga energi kan ya. Dia nyuruh gue tutup mulut karena gue udah terlalu banyak tahu katanya. Dan dia merasa udah menceritakan semuanya sih ke situ. Gue mau tanya, di fase lo menyerang atau menargetkan orang-orang atau anak kecil atau remaja tersebut, lo memberikan eksistensi lo kan. Terkadang mereka memberikan informasi eksistensi. Ada yang gue manipulasi seolah-olah gue menjaga mereka, ada yang manipulasi gue menakuti mereka. Jadi ada 2 pola terkadang. Kadang membuat mereka nyaman seolah gue adalah teman mereka. Terkadang gue menjadi seseorang yang menakutkan untuk menjatuhkan mental mereka. Tapi dia ngerasa mengakui bahwa memang gak semuanya manusia itu mereka bisa targetin. Terkadang tiba-tiba aja ada bantuan Tuhan datang, terutama bila mana kayak dari doa orang tua gitu, dari orang tua mereka, atau mungkin beberapa anak tersebut
ditunjuk atau ditugaskan emang terlahir untuk menjadi petugas Tuhan. Jadi untuk orang-orang tersebut tuh agak susah menjatuhkan mental mereka ya. Walaupun lu udah nyerang gitu maksudnya. Iya. Dan selamat, gue bagian dari itu bangsat. Mungkin aku ada pertanyaan juga nih Kak. Mungkin buat teman-teman yang nonton dan juga buat Dewan 12 kali ya. Nah, sebagai manusia, itu gimana sih caranya membedakan si iblis ini ketika dia mencoba menjaga kita, karena kan dia jatuhnya manipulasi ya. Jadi bagaimana kita mungkin membedakan apakah ini benar-benar suara Tuhan atau yang ini adalah suara dari iblis? Oke, kayak kalau ini gue rasa gue harus. Kenapa lo ketawa? Dia langsung jawab kayak, siapa yang bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara gua di saat mereka gak beriman dan gak percaya Tuhan? Kalau ini gue yang jawab. Nih, cara membedakannya adalah dia langsung ketawa, terus ketawa. Senang dia banget ya ini nih sekarang. Dia ketawa, dia dengan pride-nya dia ketawa. Tapi gue jelasin cara membedakannya di sini. Bisikan-bisikan nilai ketuhanan itu pasti lebih membangun kita, untuk mensupport kita, menyadarkan kita supaya kita lebih bangkit dan sadar bahwa kita tuh harus benar-benar lebih kuat dan bermanfaat untuk orang lain, dan tidak berpikir tentang diri kita aja, tapi bisa positif itu mengarahkan kita untuk berjuang, berkorban untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan itu sih intinya, kebaikan Tuhan itu atau berkah dari Tuhan itu sendiri. Jadi polanya kalau yang bisikan unsur ketuhanan tuh dia mensupport, dia menyadarkan, dan dia mengingatkan hal-hal yang mengarah bahwa ya ada Tuhan, ada dosa, ada kebaikan di situ. Tapi kalau dari segi bisikan iblis atau the monster, biasanya bisikan itu berpola pada menyudutkan kita, menjatuhkan mental kita, ngata-ngatain kita, membuat kita tuh nggak ada guna, nggak berdaya, nggak ada nilainya. Terus polanya lebih ke kayak membuat kita membenci banyak orang. Polanya juga membisikkan kita untuk menyakitin orang lain, tidak memperdulikan orang lain di situ. Polanya membuat kita lebih egois berarti. Nah, benar banget, egois, sombong, dan seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. Bener kan jawaban gua? Ketawa lagi dia. Dia bilang, gue mau lihat setelah manusia-manusia nonton ini, mereka akan sadar apa enggak sih. Gue rasa sebelum lu nonton ini tuh, gue rasa lu udah gak ada sih. Lu udah gue beresin. Terus dia bilang, lu udah janji sama gue, lu gak akan nyakitin gue, nyentuh gue kalau gue udah bercerita semuanya. Kan gue bilang pikir-pikir dulu. Gue kan tadi gak janji apa-apa. Kan gue bilang gue pikir-pikir dulu. Berusaha memanipulasi. Dia coba mau ngebrontak dan keluar dari segel gue. Sulit, gue bilang ini sulit. Ini segel, entah segel yang bener-bener bukan segel orang yang banyak tahu, dan gue rasa kalian pun nggak sedikit yang tahu segel ini, jadi sulit, percuma. Dia sempat bilang, yang berdosa di sini bukan cuma gue aja, teman-teman lu di sini juga berdosa kan? Ya, kita semua manusia itu pasti punya dosa. Tapi lo yang lebih berdosa karena lo bagian dari yang membuat dosa itu makin banyak dan lebih menyesatkan kita sih. Lo memang nggak menargetkan kita yang ada di sini. Jadi gue ada sama beberapa tim yang ada di sini. Lo memang nggak menargetkan kita, tapi balik lagi, lo sekarang jadi target gue sih, karena gue emang dilahirin buat ngeberesin kayak iblis-iblis kayak kalian sih. Ada lagi yang lo mau tanya? Belum, so far itu aja sih Kak. Buat para El Warriors supaya lebih hati-hati aja sih.
dari gue pribadi. Ya kalau kalian bingung-bingung silahkan komen aja di konten ini, atau kalian mungkin ada tambahan informasi atau pertanyaan next time, mungkin gue akan tanya di interogasi gue di selanjutnya gitu. Lo ada mau ditanya lagi, Masya? Sudah cukup sih, Kak. Oke. Ya cukup kali ya. Kalau gitu gue akan beresin astral ini sih. Boleh. Gue nggak bakal nyiksa lo sih, tapi gue akan beresin lo sih. Karena kalau gue lepasin iblis-iblis kayak lo, yang ada makin banyak korban dari pihak kami manusia. Jadi lebih baik lo nggak ada. Oke? Walaupun ras lo masih ada, tapi minimal gue bisa ngurangin lah. Dia minta lepasin. Lu udah janji untuk ngelepasin gue katanya. Enggak, gue gak pernah janji apa-apa sama lo. Gue rasa untuk penghabisan astral ini atau iblis ini gue akan lakukan di belakang kamera, kayaknya bakal lebih asik sih sebenarnya. Gue mau melakukan tindakan yang lumayan menyenangkan dulu sih sama iblis ini. Untuk lo, Marsha ada pesan? Mungkin terakhir buat yang nonton juga, mungkin dari kakak, dari interogasi yang udah kita lakukan, ada pesan lain yang mau disampaikan buat teman-teman semua, El Warrior dan juga yang nonton di rumah? Kalau dari kadang sih, pokoknya jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Jangan sampai kalian terlalu duniawi yang pada akhirnya lupa dengan tanggung jawab dan tugas hidup kalian sih. Intinya gitu. Karena di saat kalian lupa tanggung jawab kalian, ya gue rasa Tuhan pun akan lupa sama kalian sih. Jadi hidup kalian akan lebih sulit sih. Jadi jaga diri kalian sih. Itu kalau dari kadang. Oke, thank you Kak. Oke. Sampai ketemu next Sampai ketemu project. lagi next. Bye-bye. Bye.